Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa lihutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim. Tuhan al-arifin wa Tuhan ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawawi salafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hadrati syuhai al-arifin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Syekhina masyayikhina masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwat hasil mu'allim al-kutub alladhi ta'allam Sayyidina Imam Muhammad Shihabuddin Ibn Muhammad rahimahumullah wa ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang kami hormati, kami muliakan. Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di pagi hari ini mempertemukan kita dalam keadaan tetap iman dan Islam, juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di majelis yang mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa berita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah semuanya yang dirahmati Allah, materi kajian kita pagi hari ini masih pembahasan tentang tafakkur ya. 5 tafakkur yang sangat dipuji oleh syariat dan kita dianjurkan untuk bisa tafakkur di 5 perkara ini. Yang pertama, kedua telah kita bahas pagi hari ini, tafakkur yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Atasnya. Wa minha di antara tafakkur yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya adalah fikratun fi wa'dillah, tafakkur, merenung, berpikir secara mendalam fi wa'dillah, tentang janji-janjinya Allah. Allah punya janji, Allah juga punya ancaman. Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, di antara Allah mengutus Nabi tujuannya adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguh kami Allah telah mengutus engkau wahai Muhammad, yang pertama syahidan, menjadi saksi. Dijelaskan oleh para ulama arti menjadi saksi kelak di hari kiamat manusia layak menjadi penghuni surga atau tidak, ini nunggu kesaksian Rasulullah. Kalau Rasul menyaksikan si fulan layak, dimasukkan setelah dihisab itu. Kalau Rasul mengatakan oh ini tidak layak, maka juga tidak akan dimasukkan surga. Wa mubasysyirah, dan Rasul diutus untuk memberi kabar gembira kepada umat manusia, mereka yang beriman, mereka yang ahli amal soleh, diberi kabar gembira, balasan-balasan baik dari Allah. Yang balasan baik itu Allah terkadang sudah memberikannya di dunia, terkadang sebagian di dunia, sebagian di akhirat, dan terkadang ada yang Allah memberikannya di akhirat saja, di dunia tidak mendapatkannya. Mubasyiran, berarti Allah punya janji yang baik untuk hamba yang beriman dan beramal soleh. Dan yang ketiga, wa nadhira, Rasul diutus untuk menakut-nakuti, memberikan ancaman kepada siapa? Mereka yang tidak mau beriman dan mereka yang ahli melakukan kemaksiatan. Nah, tafakkur pada janji-janji Allah, banyak merenung, banyak berpikir tentang janji-janjinya Allah kepada mereka yang ahli amal soleh, ini sangat dianjurkan. Itulah tafakkur yang kata Nabi, tafakkur
tafakkur sa'ah, tafakkur sesaat khairun min ibadati sana, dibanding ibadah 1 tahun itu masih jauh lebih baik orang yang mau tafakkur. Ailil a'malil lati wassafallahu biya awliya'ah, artinya tafakkur tentang amal-amal yang Allah menyatakan orang yang melakukan amal-amal itu adalah kekasihnya. Amal-amal soleh, semua perintahnya Allah diangan-angan, dipikir secara mendalam. Begitu banyaknya pilihan dari Allah tentang amal soleh. Jangan hanya jadi pengetahuan saja. Diawali dari tafakkur yang mendalam, terdorong untuk maksimal mengamalkannya. Wa fima a'adda lahum minal khair al-ajil wal ajil. Wa fima, dan juga bertafakur pada perkara yang Allah janjikan bagi mereka yang ahli beramal soleh, dari kebaikan bagi kebaikan, baik kebaikan al-ajil. Ajil itu maknanya sesuatu yang mendadak, sesuatu yang ada di zaman sekarang, dunia maksudnya. Wal ajil ini sesuatu yang dijanjikan, yang ada di masa yang akan datang. Ajil pakai hamzah itu akhirat. Dipelajari ketika si fulan beramal ini, Allah janjikan ini. Ketika baca Quran surah ini, Allah janjikan ini. Ketika zikir, terus dipelajari. Lalu setelah paham, berupaya mengamalkan agar mendapatkan balasan kebaikan yang Allah janjikan. Baik Allah janjikan bisa dirasakan di dunia atau di akhirat. Kalau yang melakukan amal kebaikan itu mukmin, pasti minimal balasannya di akhirat berupa surga. Tapi kalau yang melakukan kebaikan bukan mukmin, tetap Allah kasih balasan. Kebaikan apapun, seberapapun yang dilakukan oleh hambanya, tetap Allah kasih balasan. Tapi kalau yang melakukan kebaikan tidak beriman, Allah kasih balasannya di dunia saja. Di dunia saja, yang paling hanya 60-70 tahun. Setelah itu mati, tidak merasakan kebaikan dari amal kebaikannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah kamu anggap orang mukmin ahli taat dengan orang yang fasik itu sama? La yastawun. Oh, mereka enggak sama. Balasan dari Allah untuk hambanya yang beriman dan ahli amal soleh dibanding dengan hambanya yang fasik. Fasik itu beriman tapi hari-hari dosa. Dan terkadang dia bangga dengan dosanya. Dia tidak malu melakukan dosa. Tanpa tedeng, aling-aling. Kalau dia melakukan dosa sengaja ditampakkan pada orang lain. Fasik. Gak sama. Di sisi Allah la yastawun. Hamba yang beriman ahli taat
dengan mereka yang fasik ahli maksiat itu tidak sah. Balasan untuk mereka baik di dunia maupun akhirat tidak sah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka memberi, dermawan, wattaqa, dan dibarengi dengan ketakwaan, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin, percaya, membenarkan bahwa kebaikan yang dilakukan itu akan Allah balas dengan kebaikan, maka fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan semua urusan dan semua jalannya. Jadi kalau kita pengen segala urusan kita, masalah kita dimudahkan oleh Allah, lewat ayat ini Allah ngasih petunjuk. Satu, jadi pribadi yang suka memberi, jangan bakhil. Harta yang Allah kasihkan ke kita, kita bakhili, memang terus kita mati, kita bawa harta itu? Tidak. Tapi yang akan kita bawa sampai mati dalam arti manfaat harta yang kita kumpulkan, kita bawa sampai mati, itulah harta yang selalu kita dermakan di jalan Allah. Wasaddaqa bil husna, dermawan, takwa, dan dia yakin bahwa kedermawanannya, kebaikannya ini akan mendapatkan balasan sesuatu yang baik dari Allah. Sungguh orang yang seperti ini fasanu yassiruhu, maka akan aku beri mudah jalannya lil yusra, dengan segala kemudahan. Ya, kadang kita punya masalah, entah masalah rizki, masalah apapun sulit, tidak selesai-selesai, bisa jadi satu, kedermawanan kita kurang. Yang kedua, ketakwaan kita masih perlu dipertanyakan. Dan yang ketiga, tidak begitu yakin bahwa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In khairan ay in kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. In syarran ay in kana amaluhu syarran fajazauhu syarrun. Bahwa baik dan buruknya balasan dari Allah kepada kita, baik dan buruknya kebaikan, keburukan, apakah yang kita terima itu kebaikan atau keburukan, tergantung pada amal kita. Itu tadi dalilnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan Allah mampukan kita menjadi hamba-hamba yang lebih banyak amal baiknya dibanding amal buruknya, sehingga yang kita rasakan di dunia maupun kelak di akhirat juga balasan-balasan yang baik dari Allah. Amin amin Allahumma. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ini juga janji Allah,
Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang beriman, bukan hanya sekedar modal iman saja, tapi wa'amilus sholihat, dia ahli amal soleh. Apa yang diimaninya itu diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Maka sungguh Allah benar-benar akan mengganti semua iman dan amal solehnya di dunia. Ini dalil bahwa kebaikan yang dilakukan oleh hamba yang beriman, juga ahli amal soleh, tidak kok semuanya di akhirat, tapi di dunia pun terkadang Allah sudah kasihkan sebagian. Bagaimana Allah juga beri ganti kebaikan orang-orang yang beriman sebelum mereka. Ya, jadi balasan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman itu semua terserah Allah. Ada kalanya dikasihkan di dunia dan akhirat, sebagian dikasihkan di dunia. Ada kalanya minimal akan menjadi tabungan akhiratnya. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik dalam pengertian apapun yang dilakukan ini hal-hal yang diridhoi oleh Allah, tidak bertentangan dengan syariat. Yang dijanjikan Allah apa? Lafi na'im. Sungguh mereka akan benar-benar berada di dalam kenikmatan yang abadi, yang dimaksud adalah surganya Allah. Surganya. Tapi Bapak Ibu, nggak cukup kita hanya memperbanyak amal soleh. Ya. Amal soleh yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan balasan berupa kebaikan demi kebaikan dari Allah, itu amal soleh yang diterima. Jangan hanya memburu kuantitas tanpa menjaga kualitas. Kalau mampu, ya kuantitas dan kualitas. Sedikit berkualitas lebih baik dibanding banyak tapi tidak berkualitas. Banyak tapi ya meskipun tidak berkualitas itu masih lebih baik dibanding mereka yang tidak beramal sama sekali. Jadi komentator sejak zaman dulu itu ada orang yang beramal tidak, sukanya komentar saja, yang nggak akan dapat apa-apa. Ada orang beramal ini dikomentari, yang kurang inilah, yang nggak ikhlas lah. Ya waktumu habis untuk menjadi komentator. Paham ya? Jadi silakan semangat beramal, tapi jangan lupa ilmunya beramal. Karena sungguh amal yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan balasan berupa kebaikan itu amal yang diterima. Amal yang diterima itu ada syaratnya. Satu, harus sesuai syariat berdasarkan ilmu. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Itu yang kedua ini yang sulit Bapak Ibu. Tapi jangan sampai nunggu bisa ikhlas baru beramal. Yo sampai mati
kalian nggak beramal. Kata Imam Masy'arani, tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu linnas syirik. Orang nggak mau beramal karena manusia lupa, nggak nampak lagi di majelis. Ustaz, masih nata hati, belum bisa ikhlas Ustaz. Itulah sejatinya riya. Banyak yang seperti ini, yang awalnya rajin jamaah, rajin hadir di majelis, rajin sedekah, terus hilang entah kemana. Gak mau lagi beramal, alasannya masih notoati. Bener-bener bisa ikhlas. Nah terus kapan? Ribu bahkan jutaan amal, kamu masih notoati terus. Tarkul amal li ajlin nas riya. Orang nggak beramal karena manusia, itulah sejatinya riya. Wal amalu linnas, amal karena manusia itu syirik. Karena menyekutukan Allah, mempersembahkan hidangan amal kita bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada selain. Amal nggak perlu nunggu ikhlas sambil dibenahi, ya, ikhlas sambil berjalan. Yatawalladu minhar rugbah, ketika orang banyak tafakur pada janji-janjinya Allah, maka dia akan memanen buah. Ibarat orang nanam, dia akan memanen buah. Apa buah yang dipanen dari tafakur fi wa'dillah? Ar-rughbah fil akhirah, cinta akhirat. Lebih memprioritaskan, mempersiapkan bekal akhirat dibanding bekal di dunia. Pengen sisa umurnya digunakan untuk amal-amal akhir. Ini buah dari sering tafakur, sering diangan-angan janji-janjinya Allah dari amal-amal kebaikan kita. Akhirnya ada semangat untuk memperbanyak amal-amal akhirat kita. Aywa thamratu hadza tafakkur mahabbatus su'ada wa hamlun nafsi 'alal amal bi a'malihim wa tahalluqu bi akhlaqihim. Orang yang banyak tafakur pada janji-janjinya Allah, maka dia akan lebih senang kumpul dengan orang-orang mulia, kumpul dengan orang-orang yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahagia, para ulama, para sholihin. Wa hamlun nafsi 'alal amali bi amalihim, ketika sudah berkumpul terinspirasi untuk mencontoh amal mereka. Ya, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan sebuah makalah tentang obat hati, diantaranya adalah mujalasatus sholihin, suka berkumpul dengan orang-orang saleh agar terinspirasi ingin meniru mereka, meniru gaya bicaranya yang sopan, meniru diksi-diksi kalimat yang dipilih saat bicara, nggak kotor, nggak kasar, apalagi caci maki, meniru gaya duduknya ketika duduk bareng orang banyak. Hanya kumpul saja. Mujalasatus sholih. Dan itu akan dimiliki oleh mereka yang suka tafakur pada janji-janjinya Allah.
kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan bagi mereka yang ahli amal. Tentunya harus iman ya. Iman ini harga mati. Amal soleh tanpa iman, ya paling kebaikan yang Allah berikan padanya di dunia saja. Wa tahalluqu bi akhlaqihim, dan akan berakhlak sebagaimana akhlak mereka, orang-orang yang suada, bahagia. Nah, kemudian yang keempat, wa minna fikratun fi wa'idillahi ta'ala, tafakkur akan ancamannya Allah. Allah punya janji juga punya ancaman. Lil akhlaq allati wassafallahu biha a'da'ah, ditafakuri tentang perkara-perkara yang ketika seseorang melakukan perkara itu tergolong musuhnya Allah, tentang sifat-sifat yang ketika seorang hamba bersifat dengan sifat-sifat itu tergolong musuhnya Allah. Ditafakuri, diangan-angan, jangan sampai aku melakukan pekerjaan ini karena Allah nanti murka dan aku dianggap musuh. Diawali dari tafakur. Wa fi ma 'adda lahum minan nakal wal wabal. Dan bagi pelakunya Allah ancam dengan kerusakan, dengan kerugian, dengan kecelakaan dunia akhirat. Tafakur, oh jangan mabuk, Allah marah. Nanti siksanya. Kita fakir begini. Jangan gibah, jangan nyuri. Ancaman-ancamannya itu menjadi penyebab dia akan berhati-hati dalam mengisi sisa umur yang Allah berikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa innal fujjara lafi jahim. Kalau tadi innal abrara lafi na'im, sungguh orang-orang yang baik mereka akan berada di dalam surga yang penuh nikmat. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fujjar, orang-orang lacut, orang-orang yang ahli maksiat, lafi jahim, benar-benar akan berada di dalam neraka jahim. Rasakan siksa yang tiada henti. Na'udzubillahi min. Wa qala ta'ala, fakullan akhadna bidzambihi. Ini fakullan, mereka semua ahli dosa, ahli maksiat, bahkan na'udzubillah ingkar kepada Allah, menyekutukan Allah, akhadna bidzambi, sebab dosa-dosa mereka aku akan beri adab pada mereka, aku akan siksa mereka. Yang terkadang azab ini disegerakan oleh Allah, dikasihkan di dunia. Dijelaskan azabnya apa sih? Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara azab yang Allah berikan, Allah datangkan angin yang menghancurkan mereka. Allah datangkan hasiba, angin yang sangat membahayakan mereka. Kerasnya angin itu seperti lemparan batu yang sangat keras. Wa minhum man akhadhatus sayhah. Di antara azab yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini, belum nanti di akhirat di nerakanya, Allah akan datangkan azab berupa as-sayhah, angin juga
Coba ada istilah as-soikhah, ada hasibah, angin yang sangat membahayakan. As-soikhah, angin yang seperti membawa batu-batu kecil. Angin kencang saja sudah bahaya, tapi as-soikhah itu angin yang dirasakan itu seperti angin itu membawa batu-batu kecil sehingga menghancurkan mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara azabnya Allah maka mereka ditenggelamkan Allah dalam buminya. Ya, ada yang dibalik buminya sebagaimana kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Samud, Nabi Soleh, dihancurkan Allah. Wa minhum man aghraqna, ada yang ditenggelamkan, kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan karena Allah murka pada mereka. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sungguh azab yang Allah berikan kepada mereka, ada yang ditenggelamkan, ada yang diporak-porandakan dengan angin, dan ada yang dijungkir balikkan tempat tinggalnya, buminya dibalik sehingga mereka menjadi berada di dalam bumi. Itu bukan kok karena Allah zalim pada mereka, bukan, tapi sungguh merekalah yang telah zalim pada diri mereka sendiri, dan akibat kezalimannya Allah murka, Allah azab mereka. Tentunya ketika belum tobat, ya. Kalau Allah kasih kesempatan belum mati tobat, nah beruntung dia, beruntung. Cuma ya ada orang-orang yang sebenarnya andai tobat pun Allah maafkan. Cuma makhluknya Allah lain itu yang nggak terima. Kisah mau tobatnya Fir'aun saat sudah merasakan dia akan mati, ya, dia akan mati di dalam Laut Merah. Itu Jibril yang nggak terima. Enak kali kau selama hidupmu bejat ngaku sebagai Tuhan, kok tinggal matinya taubat. Langsung disumpal mulutnya pakai apa? Endut. Endut itu apa ya? Ya pakai tanah yang ada dalam lautan, sini nggak sempat taubat. Fir'aun sudah mau taubat, tapi Jibril nggak mau, ini kok enak kali. Tinggal matinya kok taubat. Karena sudah keterlaluan. Kesalahannya sudah keterlaluan. Selama hidupnya menghina Allah, memusuhi para utusannya Allah, berkali-kali berupaya membunuh utusannya Allah, tinggal matinya dijejeli, disumpal mulutnya sehingga nggak bisa bertaubat. Pengen kita seperti itu? Tentu nggak pengen, ya. Makanya jangan pernah menunda tobat. Apa buah dari tafakkur pada ancaman-ancamannya Allah? Yatawalladu minha al-haibah. Orang yang suka tafakkur pada ancamannya Allah, maka dalam hatinya ada haibah, rasa takut akan wibawanya Allah. Allah itu dalam pandangannya zat yang amat sangat wibawa, sehingga karena begitu wibawanya dia nggak berani melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Al-hadru minal ma'asi wal ijlalu lillah. Jadi dia merasakan betapa wibawa dan agungnya Allah, dan dia takut untuk bermaksiat pada Allah. Dan yang terakhir, wa minha fikratun fi taqsiri nafsihi anit ta'ah. Tafakkur pada kecerobohannya, pada sembrononya, sehingga sering terjerumus dalam
kemaksiatan, sering menyepelekan dan meninggalkan ketaatan. An ibadatillah, sering sholat ditunda. Ya Allah, kenapa kemarin aku tunda, padahal aku nganggur saja, hanya main HP sampai sholatku keluar dari waktunya, atau meninggalkan perintah yang lain, atau melanggar larangannya Allah. Saya kan nggak punya masalah dengan si fulan, kok aku ikut-ikutan nimbrung jelek-jelekan si fulan. Ya Allah, betapa sembrononya diriku. Tafakur pada kecerobohan dirinya, sehingga dia menunda ketaatan, bahkan meninggalkannya, dan selalu melanggar larangannya. Ini penjelasannya nanti pertemuan berikutnya. Insyaallah, mudah-mudahan istiqomah, panjang umur, sehat semuanya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wajtinabah. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi'alina rizqana wa antifalina khalqa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alimallah wa zinata ma 'alimallah wa mil'a ma 'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.